Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal pertandingan antara Timnas Indonesia lawan Oman, yang mana baru saja selesai dan Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0 setelah 38 tahun kita tidak pernah menang, 2 kali kalah dan sekali seri. Dan akhirnya malam ini Timnas Indonesia berhasil menang 3-0 atas Oman. Bukan hanya kemenangan saja, bukan hanya soal 3 gol saja, tapi permainan Indonesia yang sangat-sangat cantik membuat Oman tidak bisa berkutik di GBK. Di 30 menit pertama Indonesia bahkan penguasaan bolanya itu sampai 70-an persen. Dan di saat kita pegang bola 70-an persen, disitulah kita cetak 2 gol di babak pertama dan gol tambahan di babak kedua. Dan pastinya semua masyarakat Indonesia, supporter bola Indonesia bersorak-sorai karena ini pertama kalinya Timnas Indonesia main bagus dan bisa cetak 3 gol melawan negara yang secara rank FIFA itu lebih tinggi dari Indonesia. Indonesia ada di 122, Oman ada di 79 dunia, dan kita bisa kasih kalah Oman dengan skor 3-0. Seperti apa reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Indo kembali hidup di bawah John Herdman, sukses mempermalukan Oman sang peringkat 79 FIFA. Indonesia langsung unggul duluan lewat gol heading Justin Hapner di menit ke-13. Menit ke-27 oleh Romani menggandakan kedudukan 2-0 lewat penyelesaian klinisnya. Tackle keras Justin Hapner buat Oman dapat penalti, tapi Emil dapat memblok penalti Oman tersebut. Di babak kedua, Ragnar semakin buat Oman malu dengan cetak gol ketiga buat Indonesia. Di laga ini Indonesia main udah bagus banget, gak banyak lari dan unggul 65% penguasaan bola. Matthew Baker pun yang debut di laga ini dengan umur 17 tahun 23 hari cetak rekor jadi pemain termuda dalam sejarah yang melakukan debut untuk Timnas Indonesia. Oke, jadi kita semua full senyum ini malam. Timnas Indonesia berhasil menang dengan skor meyakinkan 3-0 teman-teman ya. Kita berhasil mempermalukan Oman, mengubur Oman dalam-dalam di GBK. Dan untuk sekarang negara-negara Arab ketika berhadapan dengan Indonesia, mereka tidak punya taring. Mereka selalu kalah ketika datang ke GBK. Bahrain kalah, Arab Saudi kalah, dan yang terbaru Oman. Kita kubur mereka 3-0. Dan menurut saya teman-teman, bukan soal kemenangannya, tapi soal permainannya yang luar biasa, dimana semua pemain, 11 pemain tambah pemain cadangan itu semua perform semua, tidak ada yang underperform. Dan itu yang membuat permainan Indonesia sangat-sangat bagus sehingga kita bisa cetak 3 gol. Dan saya pikir ini modal penting untuk Indonesia. Kenapa? Dengan kemenangan 3-0 atas Oman, maka peringkat FIFA kita itu akan semakin naik dan meninggalkan Malaysia di bawahnya kita. Ya, kita punya peringkat FIFA bisa jadi akan sampai 118. Dan kalau kita bisa menang lagi nanti lawan Mozambik di tanggal 9, ya pasti kita akan naik lagi peringkatnya. Ya, karena Mozambik juga ada di atasnya Indonesia. Mozambik ada di peringkat 101, Indonesia untuk sementara di 122. Kalau kita bisa menang lawan Mozambik, maka pasti kita akan naik sampai 115 atau 116 di dunia. Dan pelan-pelan kita akan masuk 100 besar dunia. Ya, kita jangan cepat puas dulu dengan 3-0 malam ini, karena kita masih akan lawan Mozambik. Tapi kita puas, kenapa? Permainan bagus, kemudian kita bisa menang telak 3-0 sama Oman yang dulu kita tidak pernah menang ya, tidak pernah menang bro. 2 kali kalah, 3-1, 2-1, kita seri 0-0. Dan malam ini kita bisa membuktikan bahwa Indonesia seharusnya main di Piala Dunia sih, seharusnya. Karena kalau kita mau lihat kualitas permainan Indonesia luar biasa lah. Ini malam dibuktikan betul bahwa ini loh permainannya Indonesia yang sebenarnya, tidak mau kalah dan semua Spartan lah mainnya ya. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman dengan skor 3-0. Di mana kemenangan ini sangat berkesan untuk Timnas Indonesia. Betul karena sekali. Terakhir kali kita bisa mengalahkan Oman yaitu sekitar 38 tahun yang lalu guys. Bayangkan. Dan hari ini di tangan pelatih baru Timnas Indonesia yaitu John Herdman, kita bisa membantai Oman dengan skor 3-0. Yap, sebuah permainan yang sangat luar biasa yang disuguhkan oleh John Herdman, di mana pastinya kita semua sepakat kalau permainan Timnas Indonesia malam ini adalah permainan yang berkelas dunia. Yes, dan setuju. tim
ini sebenarnya layak bermain di Piala Ya, Dunia. betul. Karena Oman secara rank FIFA itu berada cukup jauh di atas timnas Indonesia. Jauh sekali Namun malah. kita bisa membuktikan satu hal, bahwa rank FIFA hanyalah sekedar angka. Dan atas kemenangan ini, timnas Indonesia naik 4 peringkat guys. Dari peringkat 122 FIFA ke peringkat 118 FIFA. Keren. Gila sih, gila. Harusnya tim ini lolos ke Piala Dunia. So, kalau menurut kalian gimana? Betul, seharusnya kita kemarin lolos Piala Dunia. Cuma sayang kita salah pelatih. Coba saja waktu itu langsung John Hertman, mungkin kita sudah lolos Piala Dunia tuh. Karena kalau mau dilihat pemain-pemain ini sama sebenarnya. Antara pemain eranya John Hertman dengan eranya Patrick Kluivert waktu kita gagal ke Piala Dunia itu sama sebenarnya pemainnya. Materi pemainnya masih sama. Cuma ya cara melatihnya yang berbeda. Makanya sekarang Indonesia, menurut saya kita sudah ada di jalur yang tepat pakai John Hertman. Karena permainan Indonesia malam ini terbukti kita lawan negara yang secara peringkat FIFA lebih kuat, ada di atasnya kita jauh, malah 79 dengan 122 itu jauh. Bayangkan bro, kita bisa kasih kalah mereka 3-0. Bukan hanya soal kasih kalah 3-0-nya, bukan soal 3 gol yang kita sarangkan ke gawangnya mereka, tapi bagaimana permainan Indonesia dari menit pertama sampai dengan menit ke-90, dimana kita tidak kalah soal statistik. Bahkan 30 menit awal penguasaan bola Indonesia itu 70-an%. 70-an% bro. Itulah yang membuat Indonesia sangat sulit lah dikalahkan sama si Oman itu. Dan kita terbukti malam ini bermain bagus, bisa cetak gol dan dapat kemenangan. Ya, ini modal penting untuk Indonesia sebelum kita bermain nanti di Piala Asia. Artinya kita bisa tahu lah kekuatan kita sampai sejauh mana, dan kita bisa bermimpi lebih besar lah untuk timnas Indonesia nanti. Ya, kalau saja Oman yang secara peringkat lebih tinggi kita bisa kasih kalah, kenapa negara-negara lain kita tidak bisa kasih kalah? Harusnya bisa. 45 menit terakhir untuk mencetak sejarah dan half time pada akhirnya guys ya. King Indo unggul sementara atas Oman 2-0. Buset dah guys. Waduh cuy. Coba bayangkan oleh teman-teman semua guys ya, di kualifikasi round keempat Coach John Hertman udah yakin guys ya kita bakalan kepilih cuy. Dan ini gue yakin guys ya, sejarah baru akan tercipta. Soalnya guys ya, kita belum pernah menang lawan Oman selama 38 tahun cuy. Buset dah. Dan jujur nih permainannya sih udah di atas rata-rata banget ya, meskipun setuju, tadi masih ada salah-salah passing. Dan luar biasa adalah guys, ketika mereka dimarki oleh beberapa orang, tenang banget cuy. Enggak gerasak gerusuk, enggak panikan. Dan juga tadi Justin Hapner melakukan pelanggaran, tapi masih ada Kang Emil Odero cuy. Ya semoga aja guys ya di babak kedua tambah lagi pundi-pundi gol. Dan akhirnya kita menang 3-0. Ragnar Oratmangun mencetak gol penutup untuk timnas Indonesia. Justin Hapner cetak gol pertama, habis itu dia buat pelanggaran. Saya pikir itu profesional lah. Dan sebenarnya dia agak sedikit terlambat untuk ambil keputusan untuk tackle. Dan memang itu jelas pelanggaran dan harus berbuah penalti. Dan memang untung kita punya kiper Serie A bro, Ivar Cremonense. Akhirnya kita tidak kebobolan malam ini dan kita clean sheet. Lagi-lagi clean sheet bro. Mereka tidak bisa cetak gol ke gawangnya kita. Dan ada beberapa kali save-nya Emil itu yang sebenarnya 90% itu peluang gol. Tapi ya karena Emil kipernya, jadi ya santai, kita tidak perlu takut lagi. Ya walaupun tanpa Bang J tidak bisa ikut karena cedera, tapi pertahanan kita masih cukup solid ya, karena ada Rido, ada Hapner, dan juga ada si Jangkung Elkan Bagot. Dan itu membuat pemain-pemainnya Oman, mereka mau main bola bawah pun kalah, mereka mau coba untuk bola atas pun tetap tidak bisa, karena pemain belakangnya kita itu tinggi-tinggi bro. Bahkan tadi ada situasi di mana itu bola corner, kaptennya Oman itu berdiri berhadap-hadapan dengan Elkan Bagot. Itu mungkin tingginya lumayan, itu sekitar beberapa senti itu si Elkan Bagot unggul itu. Jadi memang mereka agak kesulitan untuk bobol gawang Indonesia. Karena selain pemainnya bagus, kita transisi dari bertahan ke menyerang oke, dari menyerang ke bertahan oke, pemain tengahnya juga jalan, tidak banyak lari-lari, bolanya ke sana kemari, dan kita tidak bosan lah, tidak monoton lah serangan Indonesia. Dan itu yang buat kita dapat 3 gol malam ini. Timnas Indonesia punya peluang naik ke 118 ranking FIFA kalau menang lawan Oman. Kita bakal dapat tambahan poin signifikan karena Oman berada di peringkat 79 ranking FIFA, sedangkan Timnas Indonesia berada di 122. Jumat 5 Juni. Oke teman-teman, kita
akan naik 118 dunia. Semoga ini konsisten terus. Kita bisa menang supaya kita bisa tembus 100 besar ya. Karena kita akan lawan Mozambik lagi, kemungkinan besar kita akan ada di 116 atau 115. Nah, selanjutnya kita akan main di FIFA ASEAN Cup. Kalau kita bisa menang lagi di FIFA ASEAN Cup, kita punya peringkat FIFA akan semakin naik terus. Nah, kita bisa tembus 100 besar dalam waktu dekat ini. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana permainan Indonesia di bawah pelatih yang tepat, di bawah tangan dinginnya John Hartman. Akhirnya kita bisa lihat nih permainan Indonesia seperti apa, kelas permainannya seperti apa. Dan terbukti kita bisa kasih kalah Oman yang secara peringkat FIFA ada di atasnya Indonesia. Keren. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 atas Oman di babak pertama, di mana 2 gol dari timnas dicetak oleh Justin Hubner dan Ole Romeni. Iya, permainan yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh para pemain timnas, di mana John Hetman benar-benar merubah tim ini menjadi tim yang sebenarnya layak bermain di Piala Dunia. Harusnya, karena bro. lawan yang kita hadapi malam ini secara rank FIFA itu jauh di atas timnas Indonesia. Yes, dan betul. kredit poin juga kita berikan kepada Emil Audero yang berhasil menepis penalti dengan sangat luar biasa yang membuat timnas Indonesia belum kebobolan di babak pertama. Widih, seharusnya dengan permainan seperti ini kita layak sih bermain di Piala Dunia. So, Harusnya kita layak main di Piala Dunia, cuma ya kita udahlah lupakan Piala Dunia. Seharusnya kita layak. Kenapa? Karena negara-negara sekelas Oman itu kita bisa kasih kalah. Ya harusnya Arab waktu itu juga kita kasih kalah, Irak juga kita kasih kalah. Cuma sayang waktu itu kita salah pelatih dan ya akhirnya gagal. Andai kata waktu itu kita tetap memilih John Hartman, PSSI langsung memilih John Hartman, tidak lagi Patrick Kluivert, mungkin ya ceritanya udah berbeda. Tapi kita lupakan itu, sekarang kita fokus. Ya kalau permainannya terus-terus seperti ini ya teman-teman, kita ketika lawan tim yang kalau boleh dibilang tim itu parkir bos, mainnya seperti ini, berani, pasti kita akan ke Piala Dunia tahun 2030. Ya, apalagi ada tambahan-tambahan pemain baru nantinya, pastinya permainan Indonesia akan semakin cantik itu. Terbantai, Indonesia panen poin kalahkan Oman di FIFA Matchday 3-0. Keren sekali teman sekalian, dimana pencetak gol timnas Indonesia ini pemain Ghana semua, yaitu ada Justin Hubner di babak pertama di menit ke-13, ada Ole Romeni di menit ke-28, dan ada Ragnar Orat Mangoen di babak kedua di menit ke-56. Dan wajib kalian ketahui ada pemain termuda yaitu Matthew Baker, berusia 17 tahun sudah debut bersama timnas Indonesia. Akhirnya pecah rekor 38 tahun Indonesia menang atas Oman. 38 tahun kita tidak pernah kasih kalah. 3 kali pertemuan kalah terus. 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan malam ini kita bisa buktikan kita bisa kasih kalah dorong ya. Matthew Baker ini sebenarnya dia masih di U17 tapi naik level ke timnas senior. Seharusnya kemarin dia main di U19 di Piala AFF, tapi dia langsung training center ke timnas senior dan akhirnya dia main untuk timnas Indonesia dan dipecah rekor untuk timnas Indonesia di mana jadi pemain termuda. Dia 17 tahun sudah debut di timnas senior Indonesia. Dan permainannya juga tadi sangat-sangat tenang, tidak panik. Dan ya itu membuktikan bahwa kalau ada di tangan pelatih yang tepat, klub yang tepat, ya permainannya bisa terlihat seperti Matthew Baker tadi. Walaupun masuk sebagai pemain pengganti, hanya main beberapa menit saja, tapi dari beberapa menit itu kita bisa lihat Matthew Baker layak main di timnas senior. Layak, sangat-sangat layak. Dia bersanding dengan Jay Itzes, Elkan Bagot, Justin Hubner, sangat-sangat layak loh. Walaupun umurnya masih muda itu. Segini doang Oman, peringkat 79 segini doang. Pantas gak masuk Pildun, main cuma tidur, tendangan langit. Pantas Oman gak masuk Pildun, kasihan. Betul sekali ya, kita agak emosi juga awal-awal pertandingan tadi ya. Jujur saja kita agak emosi juga, kenapa? Karena baru main udah tidur. Ya itu mungkin baru 3 menit bola berjalan, ada ya kontak fisik sedikit langsung guling-guling. Ada 3-4 kali mungkin sampai 5 kali mereka guling-guling tidak jelas itu. Entahlah apa motivasinya, mungkin mau buat pemain timnas emosi ya kan. Tapi mereka salah prediksi. Kenapa? Karena pemain timnas tidak terprovokasi, tidak terpancing dari tindakan provokasinya mereka itu, guling-guling itu. Mungkin mereka pikir kalau kita guling-guling, pemain-pemain Indonesia akan emosi, kemudian strategi pelatihnya itu akan buyar, tidak bisa diterapkan nanti di lapangan. Mereka salah. Akhirnya mereka punya strategi apa? Buang-buang bola. Mereka mau pakai bola-bola atas. Mereka pikir ini Indonesia tahun 90-an, 2000-an yang
postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, jadi mereka gampang main bola-bola atas. Sekarang kiper kita punya back itu tiang listrik semua bro, jangkung semua. Jadi mereka susah. Dan wajar kalah mereka karena main Indonesia bagus sekali. Tolong telepon panitia Piala Dunia. Tolong telepon. Ya, ini kemenangan yang luar biasa dari timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini, bukan karena skornya, tapi secara permainan. Bagaimana mendapatkan skor ini, bagaimana mendapatkan kemenangan ini lawan tim yang jauh di atas kita. Oman ini levelnya itu rank 70 loh. Kita itu 120 teman-teman, kalian buat yang belum tahu. Tapi kita bisa menang dengan meyakinkan. Bahkan di babak pertama gue bilang itu kita hampir sempurna bermainnya. Betul. Ya, Oman itu benar-benar diobok-obok. Benar-benar diobok-obok kecuali dapat penalti. Dan itu pun Audero sangat luar biasa. Babak pertama, let's say yang main jelek menurut gue kurang bagus itu ada dua sebenarnya. Di area kanan dua-duanya kelihatan serangannya tidak begitu baik seperti di area kiri. Yaitu dari Beckham dan juga Kevin Dix. Kevin Dix kelihatan nggak nyaman bermain sebagai wingback. Beda ketika di babak kedua dia digeser turun ya ke belakang sebagai center back, di situ dia lebih nyaman dan mainnya lebih stabil. Dan iya, di babak pertama tadi gue bilang hampir sempurna. Babak kedua dia pemain tengah ya kita sedikit menurun, mungkin karena pergantian pemain juga stamina. Oman sedikit meningkat, jadi di babak kedua itu let's say ya lumayan imbang, walaupun kita tetap bisa cetak gol di babak kedua itu poin plus, golnya itu keren juga. Tapi yang gue lihat pemain itu sangat percaya diri, ini luar biasa. Memang ini uji coba dan penting pemain itu punya kepercayaan diri tinggi, entah melawan siapapun, apalagi lawan tim yang berada di atas kita, negara yang berada di atas kita, dan itu ditunjukkan dengan sangat baik. Peluang pertamanya Nathan yang goal line clearance babak pertama itu keren banget build up-nya itu. Kalau gol itu banger, kalau gue bilang itu luar biasa sekali. Timnas bisa bermain seperti ini, tentu saja ada peran pelatih. Gue bilang Hartman bisa betul-betul memanfaatkan kapasitas pemain yang dimiliki dan bisa bermain sesuai dengan kapasitas pemain. Memang belum konsisten 90 menit, tapi progresnya jelas ada. Dari 3 match, ini match ketiga sudah kelihatan sekali progres. Jadi semoga nanti lawan Mozambik yang di atas kertas bahkan lebih lemah dibandingkan Oman, semoga kita bisa tampil lebih lepas, lebih baik dan tunjukkan secara maksimal. Oke, betul. Kita lawan Mozambik ya, secara peringkat FIFA Mozambik itu ada di 101. Jauh lagi lah di bawahnya Oman gitu kan. Iya, kalau saja Oman itu kita bisa kalahkan, kenapa Mozambik tidak bisa? Padahal secara rank FIFA mereka ada di bawahnya Oman. Dan saya yakin kita lawan Mozambik kita bisa menang ya. Intinya permainannya itu harus konsisten, harus sama seperti kita lawan Oman malam ini. Dan kalau permainannya sama seperti malam ini, pastinya kita bisa menang nanti lawan Mozambik. Dan saya yakin kita pasti menang nanti lawan Mozambik ya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, khususnya pertandingan malam ini kita lawan Oman dan kita bisa kubur Oman 3-0. Luar biasa. Dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.